Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil praktek dari Muhammad Furqan Abdullah kelas 11 TITL SMKN 1 Woha. Ini dia praktek instalasi penerangan dan instalasi tenaga. Ini biasanya adalah soal dari LKS Provinsi NTB. Silakan Furqan jelaskan komponen-komponen yang digunakan beserta sistem kerja dari rangkaian yang sudah dibuat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan rangkaian soal LKS. Langsung saja. Yang pertama, kita di rangkaian alat-alat penerangan. Yang pertama yaitu dua buah lampu LED, lampu Philips, dan satu lampu TL, Lampu neon ya? ya, lampu neon. Terus ada 3 lampu indikator di sini, dan di sini juga ada 3. Yang 3 yang pertama itu L7, L8, dan L9 digunakan sebagai lampu pejalan kaki, dan lampu 3 di sebelah kanan L4, L5, dan L6 digunakan sebagai penanda jalan motor putar kanan dan putar kiri, sekaligus dengan lampu overload. ya. Terus ada juga di sini FC atau photocell ataupun sensor cahaya. Dia berfungsi untuk menyalakan lampu TL atau Lampu neon. di saat malam hari. Dia ketika malam hari lampu neon akan menyala, dan dia akan padam pada saat siang hari. Dan ketika siang hari atau kita sedang membutuhkan cahaya lampu neon pada siang hari, nanti kita bisa nyalakan dan mematikan lewat tombol S3. Ya, terus apalagi komponen-komponen yang digunakan? Terus di sini ada PIR atau sensor gerak. Ya. Ya. Di bawahnya itu apa? Dan di bawahnya ini adalah tombol T2 buat menyalakan lampu jalan di bagian kiri, dan di sini juga ada tombol T3 untuk menyalakan lampu jalan di bagian kanan. Jadi lampu jalan bisa dinyalakan menggunakan T2 dan juga T3. Itu push button ya? Iya, Pak, push button. Terus yang ini adalah limit switch yang kedua atau LS2. Ini limit switch pertama, LS1. Dia berfungsi untuk mematikan motor. Ketika motor putar kanan, dia dimatikan menggunakan limit switch yang kedua. Ketika motor berputar kiri, dia bisa dimatikan menggunakan tombol limit switch yang pertama. Dan ketika saat motor bekerja atau berputar kanan atau berputar kiri, dia bisa dimatikan menggunakan tombol stop S4. iya. Dan di sini tombol-tombolnya kita menggunakan selector switch. Ini diposisikan di manual, dan ini adalah emergency. Selector switch-nya bisa manual, bisa otomatis. auto. Ya. Ya, di sini adalah tombol emergency. Di sini tombol push button start S1 Untuk putar kanan. dan ini tombol push button start kiri atau S2. Dan ada lampu. Ini adalah lampu indikator penanda apabila rangkaian menyala semua atau berfungsi. Iya. Kemudian apalagi alat-alat digunakan? Ini adalah stop kontak 3 fase. Ini sebagai tempat colokannya motor listrik. Terus ini adalah saklar ganda untuk menyalakan kedua lampu LED tersebut. Ini adalah stop kontak, berfungsi untuk menyalakan adaptor apapun kebutuhan kita. Ya, mungkin Ini motor listrik. ya, ini adalah motor listrik 3 fase.
Ini bentuknya motor listrik 3 fas. Ya, mungkin bisa dimulai menyalakan rangkaiannya. Nyalakan duluan. Setelah kita naikkan dulu MCB 3 fas dan MCB 1 fas untuk netralnya. Jadi ini isinya. Ini apa saja di dalamnya ini? Di dalamnya ada RCCB, terus MCB 3 fas dan MCB 1 fasa 2 buah. Ya. Di sini kita menamakan yang pertama ini adalah SO, terus ini adalah FO, dan ini F1 dan ini F2. KO, Ya. KO, FO, F1 dan F2. Ya. Terus ini adalah PLC Zelio. Ya. Dan ini 2 buah kontaktor. Kontaktor pertama untuk memutar motor putar kanan, kontaktor kedua untuk putar motor kiri. Nah, ini juga disediakan 2 buah tor. Oke. Ya. Mulai dengan menyalakan kinol. Saat P0 dinyalakan, Atau RCB. RCCB dinyalakan, yang menyala lampu LO, lampu pertama, lampu kuning. Ya. Terus setelah itu kita nyalakan MCB 3 fas, yang menyala lampu kedua L1 yang berwarna merah. Terus kita menyalakan F1 yang menyala lampu hijau atau L3, lampu keempat. Ketika kita menyalakan F2, PLC Zelio menyala Ya. atau aktif. Langsung saja kita ke rangkaian Penerangan. penerangan. Pertama, kita nyalakan tombol saklar ganda bagian kiri yang menyala lampu LED bagian kiri. Kita nyalakan yang bagian kanan yang menyala lampu yang kedua bagian kanan. Kita tes KKB-nya. Ya, KKB-nya berfungsi menyala. Terus kita ke lampu neon atau sel. Di saat malam hari, maka lampu neon ini akan menyala di saat malam hari. Dan ketika udah Siang. Terang. atau udah terang, lampu TL padam. Dan ketika di siang hari kita membutuhkan cahaya dari lampu TL atau lampu neon, kita bisa menyalakan melewat tombol pas button S3. Kita bisa nyalakan lewat sini dan kita bisa juga matikan lewat sini juga. Kok bisa nyalakan dan matikan lewat S3 itu? Karena sebelumnya ini telah dirangkai melalui pemrograman yang ada di dalam PLC. Ya, di programnya melalui mana dibuat programnya? Di PLC. Ya, Ini dia. PLC merek apa ini? Merek Zelio. Oke. Lanjut. Terus kita mulai dari lampu jalan kaki juga. Kita nyalakan lewat T2. Ini lampu merah sebagai penanda, terus lampu kuning kedap-kedip itu sebagai tanda-tanda buat jalan. Terus ketika lampu hijau tadi itu orang sudah mulai jalan. Dipercepat penjelasannya, lebih cepat lampunya daripada jalan penjelasannya. Terus Setelah ini selesai dan kita bisa menyalakan kembali melewati T3. Lampunya juga akan kedap-kedip, terus lampu hijau siap jalan, orang jalan, kemudian kuning hati-hati, dan merah orangnya harus berhenti. Ya. Oke. Apabila dipencet emergency, apa yang terjadi dengan instalasi penerangan? Ketika kita menekan tombol emergency,
semua lampu penerangan padam dan menyala lampu L2 atau lampu ketiga dengan berkedap-kedip sebagai tanda bahwa semua rangkaian sudah di Ya. off-kan. terjadi emergensi. Itu berarti maksudnya ada bahaya yang terjadi. Ya. Kembali reset. Oke. Sekarang lanjut ke instalasi Tenaga. ya, instalasi tenaga menggunakan motor listrik ya. Di sini saya akan menekan tombol pertama di button S1, maka motor akan berputar kanan. Yaitu kita stop, dan stopnya pula ketika kita menekan tombol S1 dia putar kanan, kita bisa menyetopnya melalui limit switch atau cycle limit switch. Jadi motor itu bisa berhenti dengan menekan tombol stop yang merah tadi ya, Ya Pak, dan juga ketika dia menyentuh limit switch. limit switch. Nah, ini motor ini maksudnya misalnya kita buat pintu otomatis atau jendela otomatis. Ketika putar kanan dia membuka, putar kanan, membuka. Ketika pintu terbuka bisa kita stop dengan menekan tombol stop. Kemudian bisa juga ketika pintu terbuka dia akan berhenti ketika menyentuh Tombol limit switch. ya tombol limit switch. Kemudian pintu bisa putar kiri itu ya. Ya Pak, Itu putar kiri atau menutup ya, menutup kembali. ya. Kita bisa stop dan tombol stop. Ya, terus Terus ketika kita hidup lagi, kita bisa matikan lewat tombol limit switch. ya. Coba putar kiri lagi. Putar kiri yang nyala lampu apa? Yang nyala lampu hijau. Ya. Kalau putar kanan, coba putar kanan, langsung putar kanan. Tidak Tidak bisa ya. Ya Pak, Harus di harus di stop namanya. baru Putar kanan. lampu apa nyala? Lampu merah. Oke. Apabila terjadi gangguan pada motor, Jika terjadi gangguan atau trip, motor berhenti, tombol tidak ada yang berfungsi, lampu kuning yang menyala. oke, mantap. Reset kembali. Motor kembali berputar. Ya. Sekarang apa lagi? Sekarang di otomatis. Autonya berdiri sebelah sini kamu. Ya, oke. Ya, ini adalah kita posisikan di auto. Selektor switchnya posisi ke auto. Kenapa dia putar kiri itu? Dia putar kiri karena sebelumnya tidak ada pergerakan. Ya, untuk otomatisnya ini putar kanan, putar kiri motor dari sensor Sensor gerak atau peer ya. Kiri. Kalau ada orang, Jika ada pergerakan, nyala lampu merah, motor putar kanan selama selama 5 detik. setelah 5 detik dia 5 detik dia padam. Setelah Ya. tidak ada orang, dia kembali putar kiri. kembali menutup. Nyala lampu hijau selama 5 detik, terus dia berhenti kembali. Apabila ada lagi orang, Dan dua orang, iya. Setelah tidak ada orang kembali menutup ya, kembali putar kiri. Oke, kembali posisi manual. Kiri, putar kiri. Oke. Stop. Kanan. Apabila terjadi emergensi, apa yang terjadi? semua rangkaian mati maupun rangkaian penerangan ataupun rangkaian tenaga dia akan padam dan tidak ada yang berfungsi. Yang menyala lampu dari panel tersebut sebagai penanda
bahwa ada bahaya di dalam ledakan tersebut. Iya. Kembali. Oke. Lampu jalan. Motor kiri. Oke, sudah selesai. Tutup. Bukan, penutup. Kamu yang penutup maksudnya. Oh, iya. Ya. Sekian penyampaian dari saya. Lebih-lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.